marambe orebe habe lambalan ne sumababo ilambalan ne sumababo. Salam dari utara. Selamat datang di Sosok Melihat dari Dekat, Mengenal Lebih Jauh. Bersama saya, Devi Ratu. Lambalan sumawabo ilambalan sumawabo i orebe habe. Pulau Sarak telah menjadi ikon wisata di Kabupaten Kepulauan Talaut dan merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Pulau yang tak berpenduduk, terpencil dan terlantar itu kini telah berubah menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Bukan hanya karena keindahannya saja, tetapi karena fasilitas dan sarana penunjangnya lah yang membuat Pulau Sarak layak untuk dikunjungi. Perlu kerja keras dan komitmen yang teguh untuk perubahan yang besar. Tangan terampil dan ketulusanlah yang merubah dan membawa Pulau Sarak sehingga dikenal oleh mata dunia. Inilah sosok maestro di balik surga kecil di Poro Desa. Yesu omanga marambe imbesu manga marambe manga marambe habe he lambalan sumawabo ilambalan sumawabo i orebe habe lambalan ore sumawabo ilambalan sumawabo Sobat Sosok, bersama saya telah hadir seorang mantan marinir, instruktur diving, biasa disapa Coach Berti, tapi kalau di KTP namanya God Life Albert Lacando ya, Pak ya. Oke, dialah maestro di balik Pulau Sarak ini, membina Pulau Sarak jadi dari pulau yang terbengkalai, terlantar menjadi tempat wisata yang sangat layak untuk dikunjungi. Selamat siang Coach, apa kabar? Luar biasa. Oke, ya. Bagaimana? Sarak aman? Sarak sangat aman dan Sarak sangat luar biasa. Banyak pengunjung yang datang pada hari ini. Oke, luar biasa. Oke, kita akan diskusi panjang lebar ya di saat ini. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sosok. Terima kasih sekali. Terima kasih. Tapi sebelum kita jauh diskusi, pertanyaan pertama saya, Coach. Ya. Kenapa Talaut? Talaut adalah surga kecil di bibir Pasifik. Dan Talaut adalah tempat kelahiran saya. Oh, ya. Jadi memang datang ke Talaut karena melihat ini adalah tanah kelahiran ya, tanah Coach kelahiran, ya. Ya. Nah, terus pada saat datang ke Talaut, kan ini sudah jadi instruktur kan keluar dari Talaut ya? Betul. Balik lagi ke Talaut. Iya. Nah, pendapat pertama tentang Talaut. Waktu lihat Talaut. Saat tinggalkan Talaut 34 tahun yang lalu dan kembali di tahun 2022, pendapat pertama, kesan pertama yang saya dapatkan adalah Talaut tidak dikelola dengan baik. Ini, padahal Talaut adalah sesuatu yang indah, paradise. Betul sekali, setuju itu, Mas. Ya, paradise. Paradise kalau tidak dikelola, ya akan seperti bukan paradise lagi. Timbal balik dari paradise adalah apa? Berarti jelek. Jelek. Ya. Betul. Tapi memang luar biasa ya, Coach. Saya pertama kali datang ke Sarak itu di tahun 2019-2020. Ya. Itu memang sudah ada fasilitas tapi belum dikelola dengan baik. Ya. Tahun kemarin saya kembali ke 2002, mulai terlihat perubahan yang luar biasa.
Jadi memang luar biasa kerja kerasnya. Menurut saya itu bukan hal yang gampang. Betul. Nah, terus ini nih, kan sudah ada pendapat. Saya mau tanya, kira-kira pada saat melihat Talaut, pandangan atau mimpi atau harapan atau goalnya Coach untuk Talaut sendiri apa? Kalau boleh cerita sedikit di Saya sosok. sedikit bercerita ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Handmade ya, gold, apa ya, Medal. gold Handmade medal. gold medal. Ini sebenarnya sangat bersyukur saya bisa di interview, bisa untuk masuk ke dalam channelnya Anda. Impian saya ketika saya datang ke Talaut hanya satu tujuan. Talaut akan saya buat salah satu tempat yang benar-benar menjadi industri pariwisata yang terkenal di dunia. Karena Talaut hanya punya industri dua yang harus kita tonjolkan. Industri pariwisata dan industri kelautan dan perikanan. Itu saja meneruskan Talaut. Karena industri yang lain, contoh kecil adalah tentang pertambangan, itu Talaut nggak punya. Betul. Ya, padahal 3 aspek tersebut yang membuat satu daerah, satu kabupaten atau suatu kota yang akan berkembang, PAD-nya lebih besar karena 3 aspek tersebut. Sekarang Talaut hanya memiliki 2, Betul yaitu sekali. pariwisata dan perikanan dan kelautan. Betul. Itu saya punya tujuan. Dan melihat tata letak, terus kepulauan kita juga mendukung sekali ya Coach Sangat ya. mendukung. Karena memang ini Ya, betul. terdiri dari pulau-pulau. Pulau-pulau. Nah, dalam melakukan hal itu Coach, kira-kira tantangan paling besar membenak Sarak sendiri yang ya terus terang ini memang waktu kami datang pertama memang kotor, tidak terawat sama sekali. Sekarang ya kita boleh acungin jempol 2, kalau boleh 4 gitu. Terima kasih. Tantangan paling besar saat melakukan hal tersebut apa Coach? Tantangan paling besar adalah yang meyakinkan sumber daya manusianya. Karena masih berpola pikir adalah hal sampah. Mengembangkan industri pariwisata itu bertentangan langsung dengan sampah. Keindahan itu adalah sampah. Kalau kita ada sampah sedikit saja di dalam tempat wisata, sudah tercoreng kita punya destinasi wisata yang kita bangun sekian lama, membangun sebuah pariwisata yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya, kalau tercoreng dengan sampah plastik dibuang yang tidak sembarang tempat, tapi tidak dibuang di tempat yang kita sudah siapkan. Betul. Sangat tercoreng. Makanya sumber daya manusia lah yang saya harus cepat merubah ini image seperti Betul. ini. Dan saya punya program sampah itu menjadi salah satu adalah bahan baku untuk pembuatan bangunan, salah satu bahan baku untuk menjadikan dekorasi sesuatu jadi baik lewat dari sampah plastik. Oke, iya betul sekali. Dan untuk pulauan sampah sendiri kita akan melihat bagaimana Coach Berti mengubah sampah yang dari laut, pantai itu menjadi satu yang artistik sekali. Tetap bersama kami di Sosok, melihat dari dekat, mengenal lebih jauh. Sobat Sosok, sekarang saya berada di tengah-tengah sampah yang kalau dia tidak ditata dengan luar biasa sekali seperti ini, mungkin akan kelihatan sangat kotor dan sangat-sangat tercemar, sehingga mungkin orang jarang pun untuk memandang. Tapi karena ditata dengan baik, tempat ini menjadi salah satu spot yang digemari oleh para pengunjung di Pulau Sarak. Dan perlu ide yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, bahkan kalau menurut saya ini perlu satu komitmen yang tinggi untuk membuat hal-hal seperti ini. Hal kecil tapi berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Oke, saya akan kembali tetap berbincang dengan Coach Berti, Pak God Life, masih bersama saya. Coach, informasi yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, Coach sempat membuka diving center, training diving center mulai dari bulan Juni 2022 sampai Desember 2022. Catatannya itu gratis. Ya. Boleh cerita sedikit? Itu adalah pemberian diri kami kepada rakyat Talaut, kepada pemerintah Talaut, bahwa menyelam itu sesuatu yang mahal. Ketika saya diundang ke Talaut untuk membuka wisata selam, wisata untuk
keindahan bawah laut. Bagaimana saya membuka peluang wisata selam, tapi masyarakat laut tidak tahu menyelam. Tahu menyelam, tapi olahraga alam, penyelaman alam. Betul. Tapi sekarang adalah olahraga selam yang modern, menggunakan unit scuba. Nah, pemuda-pemudi laut ataupun ASN itu hal itu mungkin sudah pernah tahu, tapi melakukannya mungkin belum pernah. Betul. Ada alat tapi tidak tahu fungsi penggunaan karena tidak ada instruktur internasional yang akan menuntun dan memberikan pelatihan. Nah, saya terpanggil ketika saya diajak Bupati, saya disebut dengan hormat Pak Eli Lasut, sama Pak Wakil Bupati Pak Mokhtar Prapaga, sama Pak Kadis Pariwisata Pak Stephen Marisit. Saya bersyukur saya diajak untuk ke laut untuk mengembangkan tentang wisata selam. Nah, tindakan saya pertama yaitu memberikan gratis menyelam dari bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Desember 2022. Dan itu pun karena antusias sangat besar, saya perpanjang lagi 1 tahun ke depan. Oh, jadi sekarang masih terbuka lagi? Terbuka lagi. Mantap sekali, luar biasa sekali ini. Karena saya berharap laut, penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya bukan jadi penonton di negerinya sendiri. Betul, setuju. Tapi ketika sudah ada tamu datang, tamu luar, tamu mancanegara, tamu lokal, saya punya masyarakat sudah bisa jadi promosi, bisa jadi guide-nya, ya. Bisa membantu menceritakan, loh di dalam air laut ini begini loh. Kenapa kamu tahu? Ya saya juga pelaku selam. Kami di sini dididik dengan gratis oleh coach-coach live untuk melatih, untuk jadi seorang penyelam. Jadi karena berkaca dari daerah lain, mereka sudah buka selam, tapi penduduknya, rakyatnya jadi penonton. Saya nggak mau laut seperti itu. Betul. Bekal saya membuka pariwisata di Kota Bitung, pariwisata di Gorontalo, pariwisata di Sorong. Nah, saya jangan sampai terjadi di laut seperti itu. Jadi dibawa juga ke laut. Dibawa ke laut, Luar tapi biasa dengan sekali, satu metode bahwa rakyatnya diberikan menikmati dulu, baru masyarakat luar. Betul Itu sekali. seperti itu. Tadi sempat Coach singgung tentang instruktur internasional. Iya. Cerita sedikit lah, training-trainingnya sudah di mana-mana gitu. Iya. Terus kasih pelatihan-pelatihan di mana saja. Kalau Coach boleh sharing sedikit di sosok, silakan. Ya. Saya tahun 95 sudah jadi penyelam. Tahun 2007 sudah jadi instruktur selam dunia. Satu afiliasi yaitu POSI SIMAS. Itu kita punya kantor pusat di Prancis, kalau di Indonesia di Jakarta. Kemudian saya ambil lagi 7 afiliasi selam. Jadi walaupun sosok sederhana seperti ini ya, yang selalu tidak pakai sandal, pakaian yang harus kita lakukan yang sederhana, saya mungkin di teman-teman masih bisa dinyatakan dia adalah pelatih selam internasional yang bersertifikasi dan memang layak untuk, memang ini loh figure memang benar-benar menguasai bidangnya. Dan ya di laut banyak teman-teman saya juga jadi penyelam, tapi mereka sekarang masih memberi diri di daerah tempat lain, belum kembali ke daerah. Itu beberapa teman saya dari laut, ada Nuswatu Lobo dari Niampak, ada juga Hengki Ungke dari Kecamatan Salibabu, ya, dari Musi ya. Nah, mereka itu adalah teman-teman saya yang selalu bersama saya, selalu mendukung saya hingga saya berada di laut sekarang ini. Dan pilihannya Coach untuk kembali ke Porodisa untuk membangun laut lewat pariwisata bahari. Oke Coach, kita kan sudah bincang banyak nih, terus juga ada sempat tadi disentil bahwa Coach itu punya kerinduan untuk membangun pariwisata dan kelautan di Talaut. Siap. Nah, menurut Coach sendiri, potensi pariwisata di Talaut sebesar apa sih bisa berkembangnya? Oh, untuk potensi pariwisata di Talaut, kalau memang kita serius untuk mengembangkan, ini luar biasa. Kita bisa tinggalkan daerah lain, ya. Apalagi daerah perbatasan.
ya, karena kita bisa langsung jual paket pariwisata perbatasan. Kita bisa langsung ke Filipina, itu sumbangsi mereka datang ke Talaut itu lebih cepat. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pulau kita itu pulau yang luar biasa, yang indah. Pasir yang putih, yang tidak dapat di tempat lain. Banyak daerah pariwisata yang pasir tonjolkan tentang kepulauan pasir putih. Tapi tidak seindah pasir kita. Ingat, ya, Komodo, dia punya pasir pink, tapi dia tidak memiliki pasir putih seperti Indah Caus ini. Bali, dia andalkan dia punya suasana pasir, yaitu Kuta. Pasir, sepanjang pasir orang berjumuran. Tapi kenapa kita ketinggalan sekarang? Karena tidak tersentuh oleh mereka punya kepentingan di dalamnya, yang punya jabatan yang strategi, yang bisa menyentuh tentang pengembangan pariwisata. Betul, setuju kalau itu. Nah, kalau seandainya nih Coach diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pemimpin Talaut, apa yang bisa dilakukan? Menjadi seorang pemimpin, wah, mungkin itu adalah my dream come true, ya. Sesuatu mimpi yang mungkin akan terjadi. Ya memang saya sedikit, ya ada sedikit mengikuti jejak ini ke depan di tahun 2024 ada sedikit konstelasi politik, ya. Tapi ya coba saya berbicara tentang impian. Ketika saya dikasih kesempatan memiliki kekuasaan di bumi Porodisa, yang saya akan majukan adalah dua sektor. Sektor perikanan, karena kita orang laut, daerah kita adalah luasnya lebih besar daripada daratan, adalah laut, maka pasti sumber daya laut itu paling banyak. Kenapa saya sebutkan begitu? Presiden aja Jokowi menyatakan masa depan bangsa ada di laut. Betul. Ya, Jawa itu yang terbanyak adalah Jawa Tengah, penduduknya sekian banyak, mereka daratan. Ya. Tapi Jokowi masih punya satu statement menyatakan bahwa masa depan bangsa ada di laut. Ya, kita yang perairan, lautnya kita lebih luas. Sumber daya ikan yang sangat banyak, tidak dipelihara tapi bertonton datang. Kenapa tidak tersentuh dengan baik? Karena apa? Kita tidak mempersiapkan infrastruktur yang bagus, tapi ada infrastruktur tapi tidak difungsikan dengan baik. Dengan maksimal. Dengan ya? maksimal. Betul. Atau mungkin tidak ada tenaga-tenaga ahli yang di bidang itu, bukan. Kita bisa dengan tenaga-tenaga yang ada, tapi yang penting dengan serius dikelola. Betul sekali. Kalau serius dikelola pasti akan jadi. Loh, sekarang saya mengelola sebuah pariwisata yang setidaknya ini adalah ikon Talaut untuk ya. Saat ini. Untuk saat ini ikon Talaut adalah Pulau Sara. Kalau Pulau Sara seperti Pulau Sara di 1 tahun yang kemarin, wah, mana ada masyarakat Talaut yang mau datang ke Pulau Sara? Betul. Ada yang datang, tapi hanya kesan yang dapat. Ware aredite di Pulau Sara dareo. Listrik aja susah waktu kemarin kami datang. Ya, sekarang saya coba dengan kesederhanaan. Saya coba merajut dari putus, saya sambung jadi satu benang yang panjang dengan membuka bahwa Pulau Sara adalah destinasi wisata orang Talaut bisa menikmati. Betul sekali. Sekarang konsep saya diberikan menikmati oleh masyarakat Talaut dulu. Saya belum kasih booming ke masyarakat umum, tapi masyarakat umum atau masyarakat luar dari Talaut sudah melihat postingan saya. Tapi saya tidak mau merubah suasana Pulau Sara besar ini adalah nanti untuk masyarakat orang luar saja. Tetap ini dipakai oleh masyarakat lokal atau penduduk lokal untuk menikmati suasana nyaman ketika dia capek bekerja di kebun, capek dia di kantor, disinilah masa rileks. Bisa berlibur. Masa berlibur untuk hiking, menghilangkan kejenuhan. Nah, di sini Pulau Sara. Nanti saya akan buat Sara kecil adalah destinasi pariwisata private. Disitulah orang-orang bule akan datang di Pulau Sara kecil. Jadi kalau sudah melihat percakapan seperti ini memang kedepannya bisa dibayangkan ya. Jadi bukan cuma lokal saja yang menikmati, tetapi sudah bisa dunia internasional yang menikmati. Sudah pasti. Jadi kalau sudah bicara internasional, mungkin orang luar negeri yang dulu cuma kenal Bali, ada punya kemungkinan akan mengenal juga Indonesia itu ada Sara. Ada Sara. Ini luar biasa. Luar biasa sekali memang. Saya juga.
luar biasa sekali Coach nih pembicaraan hari ini. Memang baru tahu juga ternyata memang di balik SARA yang bisa kita nikmati sekarang ini memang kerja kerasnya luar biasa. Iya. Nah, pengalaman kira-kira 8 bulan ya Coach dari 8 Agustus. bulan saya mengelola ini Pulau SARA. 8 bulan mengolah SARA, kira-kira adakah pesan untuk masyarakat laut kira-kira yang ingin Coach sampaikan? Kalau boleh sharing ke kita. Saya cuma memiliki satu pesan yang harus menyentuh ke hati rakyat laut atau masyarakat laut yang notabene-nya membuang sampah itu ke laut. Dan saya selalu melihat di hal kecil yang di Melongwane, mereka pagi itu jam-jam 4 itu buang sampah itu ke Talut. Malam juga jam 11 itu pulang ke Talut jam 12. Efeknya itu lari ke pulau. Nah, jangankan di situ, di Pulau SARA aja yang sudah saya siapkan tempat sampah dari Bika, ya. Mereka nggak buang di Bika, dia buang di bawah. Nah, jadi untuk saudara-saudara saya, rakyat laut yang menikmati indahnya pulau kita ini yang sangat luar biasa, tolong sampah dibuang pada tempatnya dan lakukanlah kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Betul sekali, Ya, setuju. iya, bagian daripada iman karena itu adalah masa depan kita untuk mengangkat pariwisata lewat satu hal yang sangat sensitif, yaitu sampah jangan dibuang sembarangan. Hal kecil tapi dampaknya akan sangat luar biasa. Kita nggak akan berkembang. Apalagi kalau kita sudah memiliki niat sampah dibuang di tempat yang sebenarnya. Laut ke depan, impian saya menjadi satu kabupaten kepulauan yang memiliki dapat penghargaan Adipura. Betul. Itu sekali, impian luar saya. Biasa. Dan memang dari pembicaraan dari awal saya bisa menangkap poin beberapa hal ya. Memang kita butuh sumber daya manusia yang mampu untuk membangun laut. Siap. Dan saya melihat hal itu di Coach. Oke. Kami dari sosok melihat hal itu. Makanya kami mengajak untuk interview saat ini agar bisa mengenal lebih jauh seperti apa goalnya Coach untuk laut itu sendiri. Amin. Dan yang berikut memang kalau boleh saya katakan bahwa pemerintah sekarang telah menempatkan orang yang tepat di sini. Terima kasih, makanya saya Sehingga- ucapkan banyak terima kasih sama Pak Bupati sekarang, Pak Iri Lasut, dengan Pak Wakil Bupati, Pak Kadis Pariwisata yang sekarang sudah berubah posisi. Karena mereka datang, mereka mengundang saya hadir di tanah kelahiran saya, yang sebenarnya di sisa hidup saya ketika saya pensiun, saya akan hidup tenang di Kota Bitung. Tapi ternyata bukan berakhir saya punya kegiatan, malah saya kembali kegiatan baru di Pulau SARA dan di Kabupaten Talaut. Jadi setelah pensiun malah berkarya lebih lagi untuk kamu. Lebih berat lagi beban saya mengembangkan ini Torompe destinasi Tapi wisata. sangat dinikmati karena memang Ya. kalau yang mengolahnya kelihatan stres pasti kelihatan hasilnya. Tapi Hasilnya, ya. karena yang mengolahnya luar biasa, menikmati sekali, kita juga menikmati hasilnya. Weh. Jadi memang banyak sekali Amin. tempat-tempat wisata, wahana-wahananya sudah luar biasa karena SARA memang sudah indah. Iya. Tetapi kalau tidak dikelola, tidak punya fasilitas dan sarana yang menunjang, tentu tidak punya nilai lebih. Oke. Sobat Sosok, saat ini saya berada di tengah-tengah anak-anak muda. Dari mana ini? Dari Pulau Kabaruan, Jemaat Eklesia Panulan. Dari Pulau Kabaruan. Jadi mereka menghabiskan weekend di Pulau SARA. Dan ada bersama saya dengan siapa namanya Dek kalau boleh tahu? Indasari Mengga. Indasari. Indasari, pertanyaan satu. Kak saya ini Indah diberi kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan ke Coach Berti. Apa yang Indah mau tanya? Apakah Coach ada media sosial? Untuk promosi pariwisata pasti Coach ada media sosial. Kalau untuk Facebook adalah New God Life. Sedangkan untuk Instagram adalah G Lacandu. Dan YouTube, karena kita mengangkat pariwisata Talaut, maka saya harus ada punya YouTube. YouTube saya adalah God Life Lacandu. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau mau ke sosial medianya
Coach ada di God Life Lacandu. God Life Lacandu. Dan ada juga satu saya mau tambahkan, Coach ada fanpage juga di Facebook ya. Ya, ada God fanpage, Life ya. Sahabat Coach Berti namanya. Ya, sahabat Iya. Coach Berti. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Sudah. Terima kasih banyak Indah. Iya. Terima kasih untuk anak-anak pemuda sekalian. Sobat Sosok, kalau tadi saya bertanya kepada anak-anak muda. Nah, saya juga saat ini ada salah satu toko, dia termasuk toko yang cukup diancungi jempol untuk kebudayaan Talaut. Dia penggubah lagu, dia juga yang melatih anak-anak tari-tari tradisional. Mungkin cukup dikenal. Biasa dia bertiga, namanya tiga mama, tapi kebetulan yang hadir hanya satu mama. Nah, ada bersama saya Oma Justin Winowoda, dia pelatih tari tradisional di Talaut. Biasa dia memimpin untuk acara-acara tradisional. Nah, Oma, apa kabar? Kabar baik. Saat ini terima kasih. Nah, kalau boleh tanya sedikit kan Oma Kang? Nah, kalau diberi kesempatan satu pertanyaan untuk Coach Berti, Oma mau suka bertanya apa? Saya cuma mau bertanya. Tapi namun sebelumnya saya mengatakan bahwa luar biasa. Terima Ya. kasih. Saya punya anak ini, Berti ini adalah anak didik saya waktu di sekolah dasar. Dan luar biasa. Sara ini berkembang dengan baik karena dipegang oleh anak saya. Jadi bagaimana nak? Kira-kira ke depannya ini Sara ini, apakah tetap seperti ini atau akan lebih berkembang lagi? Nah, karena Sara diapit oleh utara, selatan, timur, dan barat. Sekarang posisi kita di barat, berarti kita melihat matahari terbenam. Saya kembangkan timur, kita melihat sunrise. Nah, ketika kita mau menginap di sunrise, berarti kita harus menginap di sebelah timur. Sekarang Sarah ada di sebelah barat, berarti kita selalu melihat sunset. Nah, jadi ke depan Sarah kita kembangkan melihat sunrise, matahari terbit lewat sebelah timur. Karena anugerah kita memiliki, bisa lihat sunset, bisa lihat sunrise. Itu saya akan buat. Siap, Ibu. Terima kasih nak. Makasih Ibu guruku, berbendi-bendi dulu. Mbak Sosok, saya masih di Pulau Sara. Ada lagi satu kandidat yang saya mau tanyakan hari ini. Beliau kebetulan sudah ada di Sara sebelum Sara seperti saat ini. Jadi dia memang orang lama di Sara. Usi, bisa kita panggil si Usi toh? Mari Usi. Boleh ganggu, maaf, permisi. Apa kabar Usi? Sehat-sehat, baik. Daripada Usi kita tanya, Usi siapa kota ini memanggil? Oh, Usi Miss. Nah, Usi Miss, pertanyaan untuk Coach Berti. Dari kan Usi Miss sebelum Coach Berti di sini ada di Sara Kang. Nah, jadi sudah melihat Sara dari sebelum dan sampai saat ini. Satu pertanyaan, pendapat dan pertanyaan untuk ke Coach Berti kalau boleh. Kalau Coach Berti orangnya supel, murah hati, mudah senyum, orangnya baik. Melihat perkembangan Sara sekarang ini, bagaimana menurut Usi Miss? Sejak di pihak ketiga dipegang oleh Bapak Berti, Sara sudah sangat pesat, perkembangannya sudah sangat bersih, dan pelayanannya sudah sangat baik. Ya. Oke Coach, terima kasih banyak sudah datang di Sosok. Siap, terima tetap kasih. berkarya, Siap. tetap semangat, Siap. jangan pernah bosan membangun Talaut. Saya tidak akan pernah bosan dan saya berdoa handmade gold cap akan jaya terus. Sukses terus, semua mimpi, rencananya Ya. Tuhan berkati. Sukses untuk Haleluya. Coach. Amin. Ya. Hamparan pasir
indahnya Porodisa. Tanah yang subur, air yang bening, membuat semua mekar. Hutan yang hijau dan faunanya bagaikan sebuah taman yang indah, anugerah dari Yang Kuasa untuk bumi Porodisa. Marilah kita bersyukur, marilah kita menjaga atas indahnya Porodisa. Anugerah dari Yang Kuasa untuk bumi Porodisa. Anugerah dari Yang Kuasa untuk bumi Porodisa. Marilah kita bersyukur, marilah kita menjaga atas indahnya Porodisa. Pasir putih membentang, air laut nan biru, ombak kecil menyapu pantai yang indah, pohon-pohon yang rindang, angin sepoi bertiup, seakan diri ini berada di surga. Sara, 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 ini pula yang indah. Sara, Sara, Sara,